Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Hai, selamat pagi anak-anak. Mungkin bisa kita panggil teman-teman saja ya. Karena kalau panggilan anak-anak itu terlalu bagaimana ya? Mungkin menurut kalian baik yang mana? Nah, kita melangkah ke selanjutnya ya. Di sini mungkin kalian terheran-heran ya dengan pakaian ibu, pakaian ibu yang memakai pakaian seperti ini. Ibu di sini memakai pakaian seperti ini, kalian mungkin sudah bisa melihat di layar HP kalian dengan PPT yang ibu bagikan atau bagikan layar ya. Oke, di sini ibu akan menjelaskan tentang gerakan dasar pencak silat. Oke, apakah di antara kalian sudah ada yang mengerti? Atau mungkin ada di antara kalian yang sudah mengikuti atau apa ya? Mengikuti dan mungkin melaksanakan apa itu pencak silat di kehidupan kalian. Atau mungkin ada di sini yang seorang atlet pencak silat ya. Hmm, Kalau seperti itu, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pencak silat itu apa sih dan sebagainya ya. Pencak silat itu merupakan seni bela diri asli Indonesia ya. Asli Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan filosofi yang mendalam. Apa ya kira-kira sejarah panjang dan filosofi pencak silat itu sehingga bahkan pencak silat ini terkenal di mancanegara ya? Atau mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan. Nah, begini, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu atau sejarah singkat lah ya. Baiklah, pencak silat merupakan cabang olahraga bela diri yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan. Bukan saja di SMA ya, atau bahkan di SD. Pencak silat itu diajarkan di perguruan tinggi seperti perkuliahan. Bahkan pencak silat itu sudah menjadi, mungkin sekarang sudah di Asia Games ya. Sudah ada di Asia Games. Nah, kita lanjut. Diajarkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang mengandung nilai-nilai seni tradisional. Nah, mendengar kata tradisional, mungkin kita agak terngiang-ngiang ya. Tradisional itu kan sudah kuno, Ibu. Atau tradisional itu seperti keterbelakangan lah. Keterbelakangan atau ketertinggalan. Bahkan mungkin sekarang permainan tradisional sudah jarang ditemui. Seperti mungkin apa ya? Kelereng atau apa ya? Main tali itu dulu sudah menjadi permainan setiap hari yang dimainkan oleh anak-anak. Namun sekarang itu sudah menjadi permainan yang dilupakan karena gadget. Nah, mungkin kalian juga seperti itu. Nah, Ibu lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pencak silat yaitu permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang, serta membela diri menggunakan ataupun tanpa senjata. Mungkin sudah terngiang apa itu ya? Pencak silat itu bagaimana ya? Apakah mungkin ini pencak silat yang membuat orang kesakitan atau patah tulang? Itu sudah menjadi resiko dalam permainan ini ya. Baiklah, di sini Ibu akan lanjut ke slide berikutnya. Ini di slide 2 ada tentang sejarah ya. Sejarah tentang pencak silat.
Nah, baiklah, Ibu akan lanjut. Sebelum Ibu lanjut, ini sudah slide kedua ya. Nah, ini Ibu geser dulu mukanya ya, supaya kalian bisa melihat. Tunggu, tunggu. Aduh. Nah, baiklah. Ini mungkin sudah terlihat ya. Sejarah pencak silat. Sejarah. Mengenal kata sejarah itu mungkin kalian sudah belajar tentang sejarah. Apalagi di IPS ini ya, kita memiliki dua sejarah. Itu sejarah bahasa Indonesia dan sejarah peminatan. Mengenal kata sejarah itu mungkin kalian sudah apa? Sudah mendalami apa itu sejarah. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah pencak silat. Pencak silat telah ada sejak ribuan tahun yang lalu di Indonesia. Seni bela diri ini berkembang dari kebudayaan dan life standard masyarakat Indonesia. Dipraktikkan untuk pertahanan diri, kejantanan, dan pendidikan karakter. Mendengar kata kejantanan, mungkin kalian sudah bisa mengerti apa itu kejantanan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang mungkin sejarah pencak silat ini di Indonesia ya. Kita cukup di Indonesia saja sebelum melangkah ke dunia. Karena kalau kita melangkah ke dunia itu sudah sangat luas ya. Makanya kita harus mengenal dulu yang ada di dalam negara kita, yang ada di dalam negeri kita. Nah, pencak silat merupakan sebuah bela diri yang punya teknik dan tidak boleh digunakan secara asal-asalan. Nah, pencak silat itu tidak boleh digunakan secara ugal-ugalan ya, seperti mau berantem. Ya, saya anak pencak silat, jadi saya tidak apa-apa untuk berantem. Tidak boleh seperti itu ya, anak-anak. Baiklah. Maka itu ada beberapa teori dan praktik yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum menggunakan pencak silat atau gerakan-gerakan yang ada di dalam pencak silat. Nah, pencak silat menjadi salah satu di antara tradisi dari Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini nih tradisi turun-temurun Indonesia. Jadi pencak silat ini milik Indonesia ya. Bukan maksudnya dari luar langsung ke Indonesia, bukan. Pencaksilat ini sudah terlahir di Indonesia dan sudah turun-temurun. Sebagai rakyat Indonesia, tentunya perlu mengetahui sejarah pencaksilat ya, anak-anak. Baiklah, di slide berikutnya Ibu punya filosofi ya, filosofi tentang pencaksilat nih. Ini filosofinya bagaimana ya? Menurut kalian apa itu filosofi? Nah, kalau ada yang bisa menjawab, oh baiklah. Kalau tidak ada, Ibu akan lanjut. Nah, Ibu akan lanjut. Filosofi pencak silat. Pencak silat bukan hanya tentang teknik bertarung, fisik, tetapi juga tentang membangun nilai-nilai kehidupan seperti disiplin, kesabaran, menghormati lawan, serta menjaga keseimbangan pikiran, jiwa, dan tubuh. Jadi seorang atlet itu terkadang mungkin sedikit agak emosi saat pertandingan, tapi seorang atlet sebelum pertandingan itu sudah diperingatkan oleh coachnya atau bahkan senpai ya, senpainya untuk mengontrol emosinya. Karena di saat pertandingan, seorang atlet tidak bisa mengontrol emosinya, maka pertandingan itu akan dimenangkan oleh lawan. Karena mengontrol emosi itu sangat penting ya anak-anak. Nah, ibu itu sangat terheran-heran ya ketika melihat seorang atlet yang bermain dengan mulus, bahkan saat kita yang penonton sudah merasa emosi ya dengan lawannya ini, tapi dia sangat tenang, mengontrol emosinya dengan tenang. Bahkan dia tidak terpengaruh oleh ocehan dari luar. Nah, makanya dia bisa menangkan pertandingan itu.
Makanya anak-anak sekalian jangan terlalu emosi untuk saat marah atau bahkan sedang berdiskusi karena emosi itu tidak baik. Nah, tentang filosofi pencak silat, permainan keahlian yang mengedepankan unsur seni ini dan keindahan gerakan serta pertarungan untuk meningkatkan keselarasan iman dan takwa adalah pencak silat ya. Pencak silat bukan hanya soal bertahan dan menyerang lawan, tetapi juga bertujuan membangun silaturahmi. Terkadang ada pertandingan yang seperti kayak pertandingan silaturahmi antar desa, antar kabupaten, atau bahkan lingkun kecamatan lah untuk yang paling anunya paling pendeknya lah itu lingkungan kecamatan. Nah, di filosofi pencaksilat ini memiliki nilai-nilai luhur dan apa ya nilai spiritual ya. Mungkin di sini sudah ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu aspek spiritual tentang pencaksilat. Pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Para pendekar dan mahaguru pencaksilat zaman dahulu seringkali harus melewati tahap semedi. Semedi itu seperti mungkin menaiki gunung untuk bersemedi yang ada di film-film itu loh. Mungkin kalian sudah tahu seperti apa itu semedi. Karena sekarang ya zaman teknologi sudah maju. Makanya kalian sudah bisa apa mengakses pembelajaran di internet. Nah, sekarang ini juga kita melakukan pembelajaran daring melalui internet ya. Tanpa internet kita tidak bisa melakukan ini. Nah, baiklah. Di slide selanjutnya ada tentang gerakan dalam pencak silat. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan gerakan dalam pencak silat itu. Di sini itu ada 4 ya. Ini gerakan dasar. Sikap dasar, sikap tubuh yang benar dalam pencak silat seperti sikap tegap dan siaga. Nah, siaga itu seperti kita bersiaga ya untuk lawan yang akan kita ini apa? Yang akan kita hadapi untuk menjadi lawan kita. Jadi kita harus siaga ya, siaga dalam keadaan apapun. Nah, yang kedua itu adalah berjalan. Gerakan langkah maju, mundur, dan melintangkan kaki dengan cepat dan lincah. Baiklah, yang ketiga itu ada pukulan. Nah, di sini itu harus berhati-hati ya, jangan sampai memukul area yang fatal. Pukulan, teknik memukul dengan menggunakan bagian tubuh seperti tinju, siku, atau telapak tangan. Mungkin sudah mengerti bagaimana saat kita memukul ya, saat memukul menggunakan tinju atau siku, telapak tangan. Nah, yang keempat itu ada tendangan. Di sini tuh tendangan juga sangat berbahaya ya. Teknik menendang melalui gerakan kaki seperti menendang lurus dan samping dan ke belakang. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan ke slide selanjutnya. Nah, Ibu akan melanjutkan tentang teknik menyerang dalam pencak silat. Teknik menyerang yang ada di sini tuh kita akan membahas hanya 3 ya. Karena kalau kita membahas terlalu banyak, mungkin pelajaran daring ini sangat membosankan ya bagi kalian. Apalagi mungkin sudah ada yang tidur ini. Mematikan kameranya, menonaktifkan mikrofonnya. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan 3 yaitu pukulan lemas, menyerang sasaran kepala, dan gerakan balik. Nah, pukulan lemas itu melakukan pukulan dengan kecepatan dan tenaga minimal, bukan maksimal ya. Dengan kecepatan dan tenaga minimal. Jadi bisa dikatakan slow mo. Mungkin kalian sudah tahu apa itu slow mo ya. Nah, yang kedua itu menyerang sasaran kepala. Menyerang pukulan atau tendangan ke kepala lawan untuk melumpuhkan.
Nah, biasa itu teman-teman, untuk area kepala yang ibu tahu itu seperti menendang di area sini itu sudah sangat fatal ya. Atau bahkan menendang di arah sini itu sudah bisa menumbangkan lawan. Yang ketiga, gerakan balik. Melakukan serangan dan mengarahkan kembali serangan lawan ke dirinya sendiri. Maksudnya seperti ini. Contohnya, lawan ingin sliding kita ya lewat kaki ya, kita akan membalikkan yang gerakan itu kembali ke lawan. Nah, baiklah. Ibu akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Baiklah, anak-anak, ini Ibu sudah melanjutkan ke slide selanjutnya. Teknik bertahan dalam pencak silat itu juga kita di sini membahas 3 ya. Pertahanan terhadap serangan tendangan, pertahanan diri, teknik merunduk. Teknik merunduk ini sama seperti teknik ini ya, menghindar. Nah, pertahanan terhadap serangan tendangan ada di poin 1 ya. Melakukan blok tendangan lawan dengan kepala, tangan atau kaki. Contohnya kalau kita ditendang ya, atau ditinju lah, kita akan memblok seperti ini atau bahkan seperti ini ya, menangkis. Tapi ya terkadang kalau kita menangkis sebuah tendangan di sini itu di bagian otot ini akan mengalami patah tulang. Jadi berhati-hati ya setiap gerakannya. Pertahanan diri. Nah, di sini itu melakukan gerakan menghindar atau memblokir serangan lawan. Yang ketiga, teknik merunduk. Menjaga keseimbangan tubuh dan menghindari serangan dengan merunduk atau menjatuhkan lawan. Nah, di sini teknik merunduk kita bisa menggunakan teknik sliding ya teman-teman. Nah, baiklah. Ibu akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Baiklah, ini Ibu sudah melanjutkan ke slide selanjutnya. Latihan dan kondisi fisik dalam pencak silat itu juga ada 3 di sini teman-teman. Ini Ibu sudah belibet ya bicaranya teman-teman, anak-anak. Baiklah, latihan. Yang pertama itu ada latihan. Dalam pencak silat, latihan fisik, teknik kelincahan, dan kekuatan sangat penting untuk mengembangkan kemampuan bela diri. Karena keseimbangan itu sangat diuji di sini. Yang kedua itu ada kondisi fisik. Jadi seorang atlet itu kondisi fisiknya harus benar-benar kuat ya. Harus benar-benar terhindar dari penyakit lah. Tapi yang namanya penyakit tidak bisa dihindari kalau sudah takdir. Nah, begini, kondisi fisik tubuh yang sehat dan bugar adalah modal utama untuk berlatih pencak silat dengan baik. Jadi, harus menjaga pola makan, pola tidur, olahraga. Nah, yang ketiga itu ada mediasi. Pencak silat juga mengajarkan pentingnya mediasi untuk meningkatkan konsentrasi dan ketenangan pikiran. Di sini sudah termasuk mengontrol emosi, sudah termasuk psikolog lah, begitu. Baiklah, Ibu akan melanjutkan ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini itu ada 4 poin manfaat dan relevansi pencak silat. Yang pertama, ada peningkatan kepercayaan diri. Yang kedua, ada kesehatan dan kondisi fisik. Yang ketiga, ada budaya dan identitas. Yang keempat adalah hubungan sosial dan persahabatan. Nah, pencak silat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan mengembangkan keyakinan dalam diri. Yang sering insecure mungkin bisa masuk pencak silat kali ya. Baiklah, selanjutnya itu ada pencak silat melatih otot. Otot, kekuatan, kelincahan, dan daya tahan tubuh. Budaya dan identitas. Pencak silat merupakan bagian penting dari budaya Indonesia dan melambangkan identitas bangsa. Kata pencak silat itu di mancanegara sudah sangat wow ya. Mendengar kata pencak silat saja sudah keren. Apalagi kita yang sebagai seorang atlet pencak silat itu. Wah, ini kita sangat keren ya.
Nah, yang keempat itu ada hubungan sosial dan persahabatan. Pencak silat bisa menjadi sarana membangun hubungan sosial dan menjalin persahabatan dengan anggota komunitas pencak silat. Nah, komunitas pencak silat Indonesia itu sudah sangat besar ya teman-teman. Baiklah, mungkin sekian dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan kali ini ya. Nah, anak-anak, Anak-anak kita sudah sekalian, berada di kita sudah penghujung sampai di pertemuan penghujung daring kali pelajaran ini. daring kali ini. Baiklah, Sebelumnya Ibu mengakhiri, pelajaran daring Ibu kali akan ini, Ibu memberikan sangat meminta maaf tugas atas yang kesalahan akan kata kalian Ibu kumpulkan di atau classroom bahkan sesuai belibet, jadwal yang Ibu tentukan. atau bahkan Sebelum terlalu Ibu cepat mengakhiri cara ini, Ibu bicaranya. meminta maaf kalau Ibu ada mohon salah minta kata maaf. atau bahkan Sebelum mengakhiri belibet, juga Ibu cara akan bicaranya, memberikan tugas yang atau akan terlalu kalian cepat kumpulkan di bagaimana ya classroom Ibu ya. sangat meminta maaf. Yang Wabillahi taufiq yang wal kumpulkan itu hidayah. tugas Wassalamualaikum PPT warahmatullahi ya. Nanti wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan See you next tugasnya time. melalui Nah, chat anak-anak, ya. kita Kolom sudah chat. berada di Kalian nanti penghujung tunggu saja pertemuan di kolom chat daring classroom-nya kali ini. tentang deskripsi tugasnya Baiklah, bagaimana. sebelumnya Ibu Nah, mengakhiri, Ibu juga akan membagikan nanti tugas kapan waktu yang dikumpulnya. akan kalian kumpulkan di Baiklah. classroom sesuai jadwal yang Ibu tentukan. Terima kasih Sebelum Ibu untuk yang mengakhiri hadir hari Ibu ini meminta dan terima maaf kasih kalau ada untuk salah kata anak-anakku yang atau sudah bahkan memperhatikan. belibet cara bicaranya, Wabillahi taufiq atau wal terlalu hidayah. cepat, Wassalamualaikum atau bagaimana ya warahmatullahi Ibu sangat wabarakatuh. meminta maaf. Dadah, see you Wabillahi next time taufiq anak-anak di pertemuan hidayah. selanjutnya. Wassalamualaikum